Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako memperingati hari ulang tahun yang ke-57. Dan bersama saya pada hari ini tanggal 12 September 2021, Bapak Dr. Insinyur Amiruddin Kade, SPD MSI. Beliau adalah Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Insya Allah selama 20 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan beliau sebagai bentuk semacam refleksi atas ulang tahun FKIP yang ke-57 ini. Pak Dekan, Siap. hari ini FKIP berulang tahun yang ke-57, tapi saya ingat pada tanggal 18 Agustus 2021 yang lalu, Universitas Tadulako juga memperingati Dies Natalis yang ke-40. Mungkin Pak Dekan bisa menceritakan kepada kita semua mengapa FKIP sudah berusia 57 tahun, sementara UNTAD sebagai institusi yang menaungi FKIP saat ini masih berusia 40 tahun. Mungkin bisa diceritakan, Pak Dekan. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami di hari ulang tahun kami yang ke-57 ini untuk memberikan informasi tentang perkembangan FKIP Universitas Tadulako. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP dulunya itu hadir pertama kali di bumi Kaili ini dengan status terdaftar berdasarkan surat keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tahun 1964, tepatnya 12 September 1964 dengan 2 jurusan, yaitu jurusan Ilmu Hayat dan Ilmu Pendidikan. Itulah yang berkembang terus. Namun di 1 Januari 1966 Universitas Tadulako yang dulu menjadi 2, yaitu cabang dari Unhas bagian non keguruan dan cabang dari IKIP Ujung Pandang yang keguruan. FKIP adalah salah satu perguruan tinggi yang berstatus terdaftar sehingga dia menjadi cabang dari IKIP Ujung Pandang yang sekarang terkenal dengan Universitas Negeri Makassar. Itulah dimulai 1 Januari 1966. Dalam perjalanan sejarah dan perjuangan yang panjang selama bertahun-tahun dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan tentu pemerintah pusat dalam hari ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, akhirnya kedua cabang itu yang terpisah tadinya ada cabang Unhas dan cabang IKIP itu lalu disatukan dan itulah yang diberi dengan nama Universitas Tadulako yang lahir berdasarkan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1981 yang selanjutnya diperingati sebagai Dies Natalis FKIP, Dies Natalis Universitas Tadulako 18 Agustus 1981 yang baru dirayakan 40 tahun beberapa saat yang lalu. Ini menunjukkan bahwa FKIP lahir sebelum keputusan Presiden tersebut. Oleh karena itu ya tidak bedanya misalnya dengan daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang lahir ratusan tahun yang lalu sementara kita baru 76 tahun merdeka. Jadi FKIP ini adalah cikal bakal
lahirnya Universitas Tadulako. Pada saat lahir 18 Agustus 1981 itu ada 5 fakultas yang didirikan waktu itu. Salah satunya FKIP. Ada ilmu sosial, ilmu politik, ada ekonomi, ada fakultas hukum, dan ada fakultas pertanian. Kelima fakultas inilah yang mulai berdirinya Universitas Tadulako. Saya kira itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Dekan, dan saya kira itu memberikan pemahaman bagi kita semua. Mungkin ada adik-adik mahasiswa yang bertanya, terutama mahasiswa baru, mengapa FKIP UNTAD sudah 57 tahun dan UNTAD sendiri masih 40 tahun. Jadi Pak Dekan tadi sudah memberikan jawaban berdasarkan catatan historisnya, catatan sejarah bahwa ada beberapa fakultas yang kemudian membentuk UNTAD seperti sekarang ini. Pak Dekan, tema yang dipilih pada peringatan Disnatalis FKIP tahun ini adalah FKIP kuat, UNTAD maju. Kira-kira apa makna tema ini dan apa ekspektasi yang terkandung di balik tema ini? Silakan Pak Dekan. Ya, terima kasih. Jadi tentu yang pertama, ini musimnya tema pendek-pendek, Pak. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Jadi saya FKIP kuat, UNTAD maju. Salah satu pertimbangannya, apa yang dilakukan sekarang ini adalah basisnya di program studi yang miliknya universitas. Kita mau cek apa saja. Akreditasi adanya di program studi. Universitas dari 100 item lebih yang menjadi penilaian akreditasi universitas, ada satu item di sana jelas akreditasi program studi yang 28% menyumbang terhadap akreditasi universitas. Ini menunjukkan bahwa penguatan program studi adalah menjadi bentuk dalam rangka memajukan universitas. Program studi itu ada di mana? Ada di fakultas. Jadi jika fakultas kuat, program studi ini kita kuat, maka otomatis universitas ini. Kita lihatlah yang lalu. MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang merupakan program yang sekarang ini. Adanya di mana? Pertukaran pelajar ada di prodi, asistensi mengajar, kegiatan lain, KKN tematik, semua ada di prodi. Belum lagi hibah-hibah. Hibah-hibah yang sekarang yang diterima oleh Universitas Tadulako yang cukup besar ini adalah karena basisnya 5 program studi yang ada di Universitas Tadulako dan tentu dari 5 fakultas. Jadi kami ingin memperkuat basis di fakultas, jurusan dan program studi dalam rangka membangun dan mengembangkan universitas yang lebih maju. Saya kira itu Pak Ketua. Jadi kira-kira pikirannya sama dengan kalau desa maju, semua desa di Indonesia maju dan bergerak, itu dengan sendirinya Indonesia juga akan bangkit dan menjadi negara maju. Kira-kira begitu analoginya. Betul. Terima kasih. Ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya lagi ke Pak Dekan terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa basis dari kemajuan sebuah perguruan tinggi itu kembali ke fakultas, karena di fakultas itulah ada prodi-prodi. Kita ketahui bersama bahwa FKIP di lingkungan UNTAD sebagai salah satu fakultas merupakan fakultas dengan jumlah mahasiswa yang terbesar, terbanyak. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Dekan, kira-kira apa tantangan yang dihadapi selama ini untuk mengelola mahasiswa dengan jumlah yang besar itu, sekaligus kira-kira peluang yang muncul berkaitan dengan jumlah mahasiswa kita yang besar. Silakan Pak Dekan. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau kita membuka data pada pangkalan data pendidikan tinggi, data kami peroleh tanggal 9 September 2021, mahasiswa aktif FKIP itu 10.854. Kalau dihitung dengan yang belum bayar dan sebagainya itu 12.000 lebih.
dari sekitar 40.000 lebih mahasiswa Universitas Tadulako. Ini menunjukkan bahwa hampir seperempat mahasiswa Universitas Tadulako itu ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini juga ada dosen 317, ada tendik 101 orang. Ini kalau pertanyaan tadi mengatakan bagaimana tantangannya, oh jelas luar biasa. Tantangan yang kami peroleh luar biasa. Karena jumlah penduduknya lebih besar. Ya, hampir 12.000 dengan dosen, mahasiswa, dan tendik. Ini menunjukkan bahwa memang butuh seni di dalam memimpin FKIP ini. Langkah awal yang kami lakukan adalah memberikan pendanaan yang besar kepada program studi sebagai basis yang terdekat dengan pelayanan terhadap mahasiswa dan dosen. Oleh karena itu, ya pimpinan fakultas tidak terlalu berat di dalam menyelenggarakan kepemimpinan karena basis-basis itu ada di program studi dan unit. Jadi kami itu punya program studi, punya unit-unit yang mendukung kegiatan-kegiatan itu. Di FKIP itu ada 18 program studi dan itu semua tentu punya perbedaan. Ada 13 S1, ada 1 pendidikan profesi, dan ada 4 program pascasarjana. Ini kan tantangannya luar biasa karena mereka tentu punya keinginan dan apalagi pendapat yang tentu berbeda-beda. Tetapi dengan memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada prodi, jurusan, dan unit untuk bekerja secara maksimal yang ditunjang dengan pendanaan yang cukup, saya kira tidak terlalu berat. Ya, ciri-cirinya ya dekan naik berat badan, berarti tidak terlalu berat kepemimpinan itu kan. Begitu barangkali tantangannya. Ya. Yang peluangnya, kalau kita peluang, tentu yang pertama pembiayaan cukup. Kenapa? Karena ya mahasiswa kami banyak. Tentu kami dapat ya memperoleh pendanaan presentasi UKT dari universitas dalam rangka membangun fakultas FKIP ini. Itu peluang. Peluang yang lain adalah kami ini membuka kerjasama dengan berbagai institusi, baik antar perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan juga dinas-dinas yang ada di kabupaten kota dalam rangka mencerdaskan mereka untuk kita bersama-sama mengembangkan pendidikan di Sulawesi Tengah. Jadi kita punya peluang yang besar. Peluang yang lain adalah tentu dengan peminat yang begitu besar kita dapat melakukan seleksi yang maksimal dalam rangka penerimaan mahasiswa baru kita. Saya kira itu, Pak. Oke, tadi disebut ada desentralisasi ke urusan-urusan, termasuk tanggung jawab, bahkan pendanaan ke prodi dan unit-unit yang ada. Dan itu relatif meringankan tugas dan beban Pak Dekan yang memiliki jumlah mahasiswa yang sangat besar itu. Mungkin Pak Dekan bisa jelaskan di FKIP sekarang berapa jumlah prodi yang ada, kemudian bagaimana dengan akreditasinya, dan pengembangannya ke depan, termasuk mungkin ada rencana-rencana dari Pak Dekan untuk membuka prodi-prodi baru yang dianggap relevan dengan kebutuhan daerah atau kebutuhan masyarakat kita pada saat ini. Ya, terima kasih. Jadi jumlah program studi di kami di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu ada 18. 13 program studi yang ada di S1, kemudian ada 1 pendidikan profesi guru, lalu ada 4 program studi magister, yaitu magister pendidikan bahasa Inggris, magister pendidikan bahasa Indonesia, magister pendidikan sejarah, dan magister pendidikan matematika. Seluruh program studi yang ada di FKIP telah terakreditasi minimal B, dan 3 program studi diantaranya telah terakreditasi A di tahun 2020 itu. Dan satunya 2021. 2 terakreditasi di 2020 dan 1 di 2021. Ketiga itu adalah pendidikan fisika, pendidikan kimia, dan
pendidikan profesi guru, sebuah pendidikan profesi level 17. Alhamdulillah dari seluruh pendidikan profesi yang mengelola profesi guru di Indonesia, termasuk dengan Universitas bekas IKIP, itu baru 3 yang terakreditasi A, dan salah satunya ada di Universitas Tadulako, yaitu pendidikan profesi guru FKIP Universitas Tadulako. Yang lain adalah ada unit-unit yang ada di Universitas Tadulako. Kami telah membuat laboratorium penelitian pendidikan dan micro teaching yang kami persiapkan untuk menyiapkan mahasiswa agar bisa selesai tepat waktu. Itu untuk membangun penelitian-penelitian pendidikan. Ada lagi laboratorium pengembangan bahasa yang sementara kami itu untuk mengkaji bahasa-bahasa daerah agar bahasa daerah di Sulawesi Tengah ini bisa tetap eksis. Bahasa Kaini, bahasa Toli-Toli, bahasa Banggai dan sebagainya. Ini kita sebagai perguruan tinggi harus mengambil peran, dan itu ada di FKIP pendidikan bahasa. Oleh karena itu saya membuat laboratorium pengembangan bahasa, juga memfasilitasi teman-teman yang menjadi pengajar BIPA bahasa Indonesia untuk penutur asing juga harus difasilitasi, karena selama ini memfasilitasi adalah balai bahasa yang ada di luar Universitas Tadulako. Oleh karena itu saya menghimpun mereka agar mereka bisa menjadi bahagian dari kami untuk mengembangkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kalau laboratorium bahasa Inggris sudah ada sendiri dia punya. Ya, karena itu saya menggunakan yang lain. Ya, yang penting lagi adalah prodi baru yang mau dibuka. Terima kasih tadi pertanyaannya. Sekarang ini 2 prodi baru yang kami ajukan telah mendapat rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti. Ada 2, yaitu Prodi Pendidikan Teknologi Informasi yang kami persiapkan untuk menjadi guru TI di sekolah-sekolah menengah dan menengah pertama maupun atas. Kemudian yang kedua adalah Magister Pendidikan Keolahragaan. Kenapa kami buat? Berdasarkan data yang dihimpun oleh Prodi Pendidikan PJKR bahwa ada lebih dari 500 guru olahraga yang ada di Sulawesi Tengah ini belum berpendidikan strata 2, dan itu merupakan lahan bagi kami untuk terus menciptakan, meningkatkan kualitas dalam bentuk pendidikan magister. Saya kira itu yang kami berikan di dalam rangka ke depan. Tahun depan itu ada 3 prodi yang akan kami ajukan dalam akreditasi, yaitu pendidikan biologi, pendidikan matematika, dan pendidikan guru sekolah dasar. Itu tahun depan dilakukan, mulai sekarang timnya sudah terbentuk, membuat moral, lalu dilakukan pendampingan. Karena mulai tahun ini FKIP tidak lagi oleh Bank PT, tapi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan, namanya Labdik, yang akan mengakreditasi. Nah, ini semua. Kemudian pada tahun 2023, 2 program studi S1 yang terakreditasi A akan kami dorong terakreditasi internasional. Oleh karena itu sekarang ini mulai dipersiapkan dengan kurikulum yang OB dulu, kurikulumnya dulu yang terakreditasi internasional. Selanjutnya tentu bagaimana fasilitas dan kesiapan-kesiapan lainnya. Saya kira itu, Pak. Oke, menyambung tadi yang Pak Dekan sampaikan tentang akreditasi internasional. Ini juga internasional ini. Beberapa hari terakhir saya mencermati di beberapa media sosial, termasuk di WA Group yang kita punya, beberapa ucapan selamat anniversary untuk FKIP Untat. Itu ada rekaman dari alumnus yang ada di negara lain menyampaikan selamat ulang tahun ke alma maternya, ke FKIP Untat. Mungkin Pak Dekan bisa ceritakan kembali bagaimana selama ini, dan tentu juga ke depan Untat bekerja sama kaitannya dengan mahasiswa luar negeri. Nah, mungkin lebih spesifik lagi nanti persiapan Untat untuk pertukaran pelajar ke luar negeri. Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa memang di akhir ini ada alumni kita yang berada di Thailand, Filipina, yang dulu itu adalah mahasiswa internasional yang dikelola oleh International Office
di masa kepemimpinan Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir. Jadi dulu ada mahasiswa internasional. Mereka itu tentu sekarang ini sudah menjadi alumni dan rata-rata bekerja di kedutaan Indonesia yang ada di negaranya. Ya, mereka punya kelebihan di samping kenal daerahnya juga tentu negaranya tentu punya kemampuan berbahasa Indonesia dan itu hadir di kita. Bahkan satu di antaranya Pak kita selesaikan itu pas-pas gempa itu. Ya, karena dia tidak mau kembali lagi maka kita uji langsung dari negaranya secara online. Ke depan yang sekarang ini masih kami sudah beberapa tahun ini, 3 tahun dalam program One Asia Foundation yang sekarang menjadi Euro Foundation. Itu juga memberikan kuliah-kuliah kepada mahasiswa kita dalam rangka pemahaman terhadap kawasan Asia dan juga sekarang ini bagaimana perkembangan dunia. Itu narasumbernya dari berbagai negara. Kemudian kita juga melakukan dulunya Sea Teacher. Sea Teacher itu istilahnya ASEAN Teacher. Jadi mereka mahasiswa kita kirim ke Thailand. Ya di sana mereka praktek mengajar dan itu saya kira satu kebanggaan karena mereka dengan kemampuan berbahasa ya mereka bisa praktek mengajar di negara orang lain seperti di Thailand, Malaysia dan sebagainya. Yang baru sekarang ini dalam program MBKM terutama dalam pertukaran pelajar yang ke luar negeri dan kami 10 orang mahasiswa dari bahasa Inggris itu mengikuti program kredit transfer internasional dengan salah satu perguruan tinggi di Thailand. Ini menunjukkan bahwa kita ke depan tentu ya harus go internasional, akreditasi internasional sebagaimana visi universitas yang kami juga tindak lanjuti dengan visi fakultas bahwa tahun 2045 itu ya universitas, fakultas ya harus terstandar internasional. Artinya alumni-alumni kita itu bisa diterima di mana saja untuk menjadi guru, ya menjadi peneliti dan tentu menjadi wirausaha dalam bidang pendidikan. Karena itu adalah merupakan profil alumni dari FKIP Universitas Tadulako begitu. Jadi saya kira itu Pak. Pak Dekan, kemudian setiap kita memperingati ulang tahun, termasuk ulang tahun sebuah institusi, kita mengibaratkan ini adalah sebuah perjalanan ke depan. Nah, kira-kira kalau ini sebuah perjalanan, FKIP sekarang ada di mana dan hendak kemana? Sebagai pimpinan fakultas, kira-kira apa evaluasi dan refleksi Pak Dekan untuk perjalanan FKIP hari ini dan ke depan? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para dekan yang sebelum saya tentu yang telah membangun FKIP ini sebagai sebuah fakultas keguruan yang tentu mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang keguruan terutama dan tentu pendidikan pada umumnya dalam rangka membangun calon pendidik maupun pendidik di Sulawesi Tengah. FKIP yang sekarang ini dalam eksistensinya dengan 18 program studi yang ada tentu kita harus tetap melanjutkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai sebelumnya. Satu ide dan gagasan saya adalah bagaimana fakultas ini bisa layanan maksimal, bisa mahasiswanya selesai tepat waktu. Oleh karena itu tahun ini kami meminta sertifikasi ISO 9001 untuk mengecek apakah layanan dokumen di Universitas Tadulako ini ada atau bagus dan seterusnya bisa bersaing secara global. Alhamdulillah kita sudah audit internal dan tinggal menunggu satu langkah lagi yaitu audit eksternal dari Sukopindo dalam rangka memberikan sertifikasi. Jadi kalau sertifikasi biasanya layanan administrasi, kalau akreditasi itu secara keseluruhan. Oleh karena itu saya berharap kalau kita sudah berstatus sertifikasi ISO dan semua prodi terakreditasi dan sebagian besar misalnya sudah A, kemudian ke depannya ada internasional, ya tentu lembaga ini harus tinggal menjaga kualitas, bagaimana membangun sebuah sistem yang baik. Tantangan yang paling berat sekarang ini adalah
2.000 mahasiswa baru, harusnya selesai 80% tepat waktu, 70%. Sekarang ini belum. Inilah yang menjadi tantangan kami yang paling besar. Bagaimana mahasiswa ini bisa selesai tepat waktu. Oleh karena itu seluruh langkah-langkah kami berikan. Layanan kami harus berbasis IT. Untuk sementara tentu layanan yang baru bisa kami adakan adalah urusan anggaran misalnya. Sekarang ini ada yang biduk, tinggal dari HP-nya bisa cek serapan anggarannya prodi A, prodi B, prodi C, dan seterusnya. Ini semua kan kita bangun bersama-sama. Bagaimana melihat FKIP secara keseluruhan dalam layanan akademik. Mohon maaf, ini memang agak sempit layanan akademik kami karena gempa. Karena itu dekanat pindah ke ruang yang cukup tidak besar begitu. Oleh karena itu tahun ini kami bangun layanan di luar gedung dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang lebih maksimal kepada mahasiswa ini, dalam terutama layanan pendidikan, Pak. Mereka itu butuh percepatan dalam rangka membangun percepatan masa studi. Ini adalah visi saya waktu mau jadi dekan, bahwa saya mau mahasiswa FKIP ini lebih banyak yang selesai tepat waktu. Karena tidak ada gunanya kita simpan mereka seperti itu. Itulah apa gunanya mereka lama-lama. Yang penting itu mereka itu cepat selesai. Karena masih harus ada pendidikan profesi, harus antri untuk mencari lowongan kerja, apalagi di masa seperti ini. Nah, tentu kita tanggung jawab kita. Jadi saya selalu menyampaikan kepada dosen, tidak ada gunanya kita menyimpan. Belum ada penelitian yang menyatakan mahasiswa yang lama studinya lebih lama itu lebih baik dari yang cepat. Bahkan yang sebaliknya, itu ada penelitiannya bahwa yang lebih cepat selesai itu lebih baik dari yang lebih lama. Jadi saya kira itu yang selalu kami himbau kepada jadi saya kalau posisinya ya dengan usia 57 tahun sama lewat setengah abad, tentu apalagi dihitung berdasarkan 40 tahun dies natalis UNTAD, tentu kita dalam posisi remaja lah. Jadi paling tidak ya ide dan gagasan ke depan masih harus terus kita lakukan. Itu saya kira. Jadi menarik Pak Dekan itu tadi soal menyimpan terlalu lama. Jadi bedanya mahasiswa dengan uang, kalau uang itu lama itu lebih bagus. Tapi kalau mahasiswa disimpan lama, menurut Pak Dekan tidak ada penelitian yang mendukung soal itu. Nah terakhir, karena kita tidak usah berlama-lama, terakhir mungkin Pak Dekan pada kesempatan ini momentum 57 tahun FKIP UNTAD, Pak Dekan ingin menyapa mahasiswa yang selama hampir 2 tahun kita tidak face to face, tidak bertemu langsung, terutama mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 yang baru saja kita terima tahun ini. Silakan Pak Dekan menyampaikan pesan-pesan alma mater untuk mahasiswa. Terima kasih. Jadi para mahasiswa saya yang FKIP Universitas Tadulako dimanapun berada di seluruh pelosok tanah air, ya saya menyampaikan agar tetap giat belajar. Apa yang diberikan dosen di saat-saat kuliah online pandemi COVID ini tidak maksimal. Ya, baik dari sisi konten maupun waktu yang diberikan. Oleh karena itu, kalau mau kita maksimalkan dan kita sadar para mahasiswa bahwa kita lah yang menjadi objek dari itu, maka tentu harus belajar, harus bekerja keras. Ini sumber belajar ada di hadapan Anda. Ya, karena itu terus membangun diri. Jangan mengharap terlalu banyak dari orang lain. Mari kita bina diri kita. Mari kita sukseskan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang tentu kegiatan-kegiatannya memberi ruang 60 SKS di luar prodinya kepada mahasiswa saya yang terus bekerja, dan kepada para dosen saya ingin menyampaikan bahwa mari kita bekerja maksimal di saat-saat pandemi COVID ini. Toh saya tidak pernah mengurangi apa hak-hak Anda semua di dalam membangun fakultas ini. Remunerasi, lauk pauk, seluruhnya berjalan lancar, terus berjalan lancar. Artinya saya menagih tanggung jawab Anda terhadap para mahasiswa kita yang merupakan pemegang saham terbesar universitas ini. Mereka lah pemegang saham. Karena mereka pemegang saham, maka otomatis mereka harus dilayani dengan baik. Itu ya. Dan akhirnya angkatan 2020 segera melaksanakan vaksin.
Kalau ada keputusan universitas untuk tatap muka, maka saya akan menarik angkatan 2020 yang sekarang semester 3 dan juga semester 7 untuk hadir di kampus ini secara langsung. Kenapa? Semester 3 belum pernah lihat kampusnya sebagian besar. Semester 7 sudah mau tugas akhir, tidak tahu mana pembimbingnya, bagaimana prodinya. Oleh karena itu 2 semester ini harus kami tarik. Kalau kita sudah berada di level 2 dan keputusan universitas memberikan ruang kepada kita. Kenapa tidak ditarik semua? Jelas. Ruang kuliah belum cukup, Pak. Ruang kuliah FKIP itu butuh 69 ruang dalam simulasi. Sekarang baru 28 yang bisa kita manfaatkan karena adanya renov dan sebagainya. Oleh karena itu tentu kami memperhitungkan jumlah ruangan dan tentu jumlah mahasiswa dalam ruangan yang hanya boleh ya tentu 50% dari yang sekarang. Karena itu tentu kita harus sama-sama. Tapi ingat 2020 bersama 2018 saya mohon segera vaksin. Tuntaskan vaksin 1 dan 2 di mana-mana ada di daerah Anda agar Anda bisa hadir dan kuliah secara langsung di fakultas ini, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kan. Sangat semangat dan energik dalam wawancara kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah kalau program-program yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, insya Allah bisa terwujud atas kerjasama dari semua pihak yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Insya Allah sesuai dengan tema Disnatalis, ulang tahun FKIP yang ke-57, FKIP Kuat Untat Maju. Insya Allah FKIP Untat di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Insinyur Amiruddin KD SPD MSI bisa memberikan kontribusi untuk Untat yang lebih maju. Demikian tanggapan saya dengan Dekan FKIP pada hari ini. Terima kasih Pak Dekan sudah meluangkan waktu liburnya untuk hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.